إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka berkata, kalau kami tahu ada perang, maka niscaya kami akan ikut kalian. Kaum munafikin memiliki 1001 macam alasan. Pokoknya mereka menghindar untuk tidak berperang. Dan itu ciri-ciri munafik. Penakut dalam perang dan bakhil ketika disuruh bersedekah. Maka mereka selalu beralasan. Apakah alasan panas? La tanfiru fil harri. Jangan berangkat waktu panas seperti ini. Atau beralasan inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah kami perlu dijaga. Atau alasan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Atau alasan kami enggak bisa berperang ila akhirih. Dan termasuk alasan mereka adalah apa yang Allah katakan, law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau saja kami tahu ada perang, kami akan ikut. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Kata Syekh Sa'di, law na'lamu annakum yasiru bainakum wa bainahum qitalun lattaba'nakum. Kalau kami tahu bahwa kalian akan berangkat berperang atau akan terjadi antara kalian dengan mereka berperang, lattaba'nakum, kami pun akan ikut kalian. Wa hum kadzaba fi hadza, dan mereka berdusta dalam masalah ini. Qad alimu wa tayaqqanu wa alima kullu ahadin anna haulal musyrikin qad muli'u minal hanqi wal ghaidh. Mereka berdusta karena sesungguhnya mereka sudah tahu, wa tayaqqanu, dan sudah yakin, wa alima kullu ahad, dan sudah mengetahui setiap orang dari mereka bahwa haula'il musyrikin, bahwa mereka kaum musyrikin sudah dipenuhi kejengkelan dan kemarahan. Al-ghaid, kemarahan, wal hanq, dari kata yang menunjukkan tercekiknya leher mereka karena jengkel terhadap kaum mukminin.
bima asabu minhum, dengan sebab apa yang mereka dapatkan dari musyrikin di perang Badar. Wa annahum qad baddalu amwalahum, dan mereka juga sudah tahu bahwa musyrikin sudah mengeluarkan harta mereka, wa jama'u ma yaqdiruna alaihi minar rijal, dan mereka sudah mengumpulkan apa yang mereka mampu dari pasukan, wal udad, dan perlengkapan perang. Mereka sudah kumpulkan semaksimal mungkin. Wa aqbalu fi jaishin 'azim, dan mereka datang dengan pasukan besar. Qasidinal mu'minin fi baladihim, dengan sengaja ingin mendatangi muslimin di negerinya. Mutaharriqina ala qitalihim, dalam keadaan mereka sudah terbakar emosi, ingin memerangi kaum muslimin. Itu semua munafikin tahu. Faman kanat hadhihi haluhum, maka siapa yang begini keadaannya, kaifa yatasawwar annahum la yasiru bainahu wa bainal mu'minina qital, maka bagaimana mungkin tergambar kalau antara kaum muslimin dan kaum musyrikin tidak terjadi perang? Enggak mungkin. Mesti akan terjadi pertikaian dan peperangan. Khususan wa qad kharaja al-muslimuna min al-Madinah. Lebih-lebih lagi kaum muslimin sudah keluar dari Madinah membawa perlengkapan senjata. Masa ada munafik yang berkata, saya enggak tahu kalau ada perang. Kalau saja kami tahu akan terjadi perang, kami akan ikut. Kadzabu wa aimullah. Mereka berdusta demi Allah. Kaum muslimin sudah keluar dari Madinah. Wa barazu lahum, sudah menampakkan diri mereka kepada musuh. Hada minal mustahil, yang demikian mustahil mereka tidak tahu. Walakinnal munafiqina dhannu hadzal 'udhr yurawwij 'alal mu'minin. Tetapi kaum munafikin mengira bahwa alasan tersebut akan laku di hadapan mukminin. Mereka mengira bahwa alasan tersebut akan diterima. Alasan enggak masuk akal. Anak-anak dan ibu-ibu yang ada di Madinah semua tahu kalau kaum muslimin akan perang. Bagaimana mungkin ada orang laki-laki dewasa enggak tahu kalau ada perang? Ikhwani fillah a'azzakumullah. Qala ta'ala, maka Allah berkata, hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka kepada kekufuran yawma idzin, saat itu, ay fi tilkal hal, dalam keadaan tadi, allati taraku fiha al khuruj ma'al mu'minin, yang mereka tidak mau keluar bersama mukminin untuk berperang. Saat itu mereka dekat dengan kekafiran. Aqrabu minhum lil iman, lebih dekat daripada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada di hati-hati mereka. Dan itu semua alasan mereka. Semua alasan mereka alasan kosong. Semua udzur mereka udzur yang dusta. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Wa hadhihi khassah al-munafiqin. Yudhhiruna bi kalamihim wa fa'alihim ma yubtinuna ضده fi qulubihim wa sarairihim. Ini adalah kekhususan orang munafik, yakni ciri khas orang munafik. Disebut munafik karena memang mereka menyembunyikan apa yang tidak diucapkan di lisannya. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang enggak ada di hatinya. Itu yang dikatakan nifaq. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadhihi khassah al-munafiqin. Yudhiruna bi kalamihim, mereka tampakkan dengan ucapan-ucapan mereka, amanna, kami beriman, saddaqna, kami percaya, inna muslimun, kami muslimin,
ila akhirih bi afwahihim. Tetapi di hati mereka, na'udzubillah, 'addu 'alaihi al-anamil minal ghaidh. Mereka menggigit jari mereka karena jengkelnya kepada kaum muslimin. Karena marahnya kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Itu munafiqin. Yudhiruna bi kalamihim wa fi'alihim. Mereka tampakkan di dalam lisannya dan perbuatannya seakan-akan muslim. Tetapi yubtinuna diddahu. Mereka justru menyembunyikan di batinnya diddahu, lawannya. Mulutnya mengatakan amanna, hatinya mengatakan ngapain percaya sama orang baru kemarin. Astagfirullah, astagfirullah. Wasarairihim, di kerahasiaan mereka. Idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau sudah ketemu konco-konconya, grupnya, gengnya, akan berkata, kami cuma main-main tadi mengatakan kami beriman. Kami gak sungguh-sungguh. Kami semua gak ada yang percaya. Astagfirullah. Haula'il munafiqun. Mereka lah para munafiqin. Wa minhu qawluhum, dan termasuk yang diucapkan oleh mereka, law na'lamu qitalan lattaba'nahum. Kalau saja kami tahu ada perang, kami akan ikut dengan kalian. Fa'innahum qad alimu wuqu'al qital. Mereka sudah tahu terjadinya perang, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Kami enggak tahu. Coba kalau kami tahu, kami ikut. Wa yastadil bihadhil ayah ala qa'idah. Berdalil dengan ayat ini atas qa'idah irtikabu akhafful mafsadataini lidaf'i a'lahuma wa fi'li adna al-maslahataini lil'ajzi min a'lahuma atau an a'lahuma. Di sini kita lihat ada dalil atas kaidah dilakukan yang lebih ringan dari dua mafsadah untuk menghindari yang lebih besar. Ada dua mafsadah, kalau enggak kena yang kecil, kena yang besar. Mana yang dihindari? Kalau dihindari yang kecil, kena yang besar. Dihindari yang besar, kena mafsadah yang kecil. Kalau situasinya seperti itu, kaidah taqul, kaidah akan berkata akhaffud dararain, ambil yang lebih ringan madaratnya supaya terhindar dari madarat yang lebih besar. Itu kaidah pertama. Atau kaidah yang mirip dengan itu, fi'lu adnal maslahatain. Ada dua maslahat. Kalau diambil yang ini hilang. Kalau diambil yang itu, yang ini yang hilang. Mana yang diambil? Maslahat yang ini apa maslahat yang itu? Ya tergantung mana yang lebih besar, kan begitu. Baik, mana yang dikerjakan? Yang lebih besar atau yang lebih kecil? Kalau bisa yang lebih besar, yang lebih besar. Tapi sekarang permasalahannya, kalau tidak mampu seluruhnya, ambil sebisanya. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan semuanya. Ini ambil maslahat yang bisanya, yang bisa. Limadza lil ajzi, karena ketidakmampuan sisanya. Lil ajzi an a'lahuma, ketika tidak mampu pada yang lebih besar, maka ambil yang kecil daripada tidak sama sekali. Kalau tidak mampu yang besar, ambil yang kecil. Jangan ditinggalkan seluruhnya. Bagaimana penerapan itu diambil? Qala li'annal munafiqin umiru an yuqatilu lid-din. Fa in lam yaf'alu falil mudafa'ah 'anil 'iyal wal awtan
Wallahu a'lamu bima yaktumun. Qala, karena mereka diperintah, para munafikin ini, berperanglah. Kalau tidak bisa berperang atau kalau ada ini ada itu alasan kalian banyak, awidfa'u, atau paling tidak kamu jaga pertahanan Madinah. Jaga itu bisa jadi tidak berperang sampai kira-kira musuh masuk, baru mereka bekerja. Kalau enggak, aman. Kan begitu, jaga-jaga. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan kalimat perintahkan mereka untuk berperang, awidfa'u, atau bertahan. Jadi menjaga perbatasan, menjaga Madinah. Qatilu fi sabilillahi awidfa'u, peranglah di jalan Allah, atau paling tidak kamu jaga kehormatan istri, anak kalian dan negeri kalian dari musuh. Artinya kalau tidak bisa yang ini, kalau nggak mampu, inilah paling tidak. Barakallahu fikum. Seorang mukmin pasti akan mendukung perjuangan fisabilillah. Mengapa? Karena mukmin, beriman pada Allah, pasti hatinya akan ingin dakwah ilallah tinggi dan tegak. Pasti orang itu akan berharap dakwah tauhid, dakwah sunnah akan tegak. Otomatis. Kalau dia tidak bisa jadi orang yang menyampaikan ilmunya, paling tidak dia menjadi pendukungnya. Kalau tidak menjadi pendukungnya, paling tidak penyandang dananya. Kalau tidak menjadi penyandang dananya, paling tidak dia yang mempersiapkan fasilitasnya, atau dia yang bekerja untuk persiapan-persiapannya ila akhirih. Pokoknya ikut andil dalam kemuliaan dakwah ilallah, kemuliaan perjuangan fisabilillah wal jihad fisabilillah. Ikhwan ibn a'azakullah, tapi munafiqin la hadza wa la hadza. Ini juga enggak, itu juga enggak, seakan-akan enggak peduli, itu bukan urusan saya. Ini ikhwan ibn a'azakullah yang dimaksud di dalam ayat tadi, yang kemudian dikatakan oleh Syekh, di sini ada kaidah bahwasanya kita mengambil madarat yang lebih ringan. Kalian tidak ikut perang itu madarat. Tetapi lebih madarat lagi kalau kalian tidak jaga di Madinah. Barakallahu fikum. Fa in lam yaf'alu falil mudafa'ah. Maka kalau mereka tidak mau berperang, falil mudafa'ah, maka paling tidak berjaga-jaga, menjaga iyal wal autan, menjaga keluarga, anak-anak, para wanita muslimat, dan juga Madinah. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Allah tahu kalau mereka munafik. Fabiyadai fayubdihi li'ibadihi al-mu'minin wa yu'aqibuhum alaih. Kalau Allah tahu, maknanya Allah akan tunjukkan nanti yaumul qiyamah. Ini aslinya kamu. Allah akan buktikan, Allah akan tunjukkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Wa yu'aqibuhum alaih, dan Allah akan membalas mereka atasnya, atas kedustaan tersebut. Ay jama'u, Allah Ta'ala, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Yaitu orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dalam keadaan mereka duduk, yakni tidak berperang. Duduk dalam artian tidak berperang, walaupun posisinya berdiri. Walaupun posisinya berdiri, kalau dia nggak berperang dikatakan qa'adu, ay qa'adu 'anil qital. Mereka tidak berperang, kemudian berkata, "Lau ata'una ma qutilu." Kalau saja mereka mentaati kami, niscaya mereka nggak akan terbunuh. Ay jama'u baina takhalluf 'anil jihad wa baina al-i'tirad wa at-takdzib bi qada'illahi wa qadarih.
Berarti mereka mengumpulkan dua kekufuran, dua kesesatan. Kesesatan pertama, takhalluf anil jihad, lari dari perang dan tidak mau ikut jihad, tidak mau ikut berjuang. Yang kedua, al-i'tirad wa at-takdzib biqada'illahi wa qadarih, menentang takdir Allah, mendustakan qada Allah wa qadarih. Maka Allah pun menjawab mereka, qala Allahu raddan alaihim. Allah berfirman membantah mereka, qul fadra'u an anfusikum. Fadra'u aidfa'u, silakan tolaklah, hindarilah an anfusikumul maut, dari diri-diri kalian kematian kalau kalian bisa. In kuntum shadiqin, kalau kalian jujur, kami kalau ikut kalian enggak mati. Baik. Bagaimana caranya supaya enggak mati? Kamu bisa jaga dirimu supaya enggak mati? Fadra'u an anfusikum al-maut. Silakan kalian tolak, kalian hindari kematian kalau bisa. Nyatanya enggak bisa. Mereka tetap mati. Perang tidak berperang tetap mati. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innahum law ata'ukum ma qutilu la taqdiruna ala dhalika wa la tastati'unah. Kalian kalau mentaati mereka enggak mati. La taqdiruna ala dhalik, tidak akan mampu kalian untuk tidak mati, enggak bisa. Wala tastati'una, kalian enggak mampu untuk menghindari kematian. Pasti akan datang kematian. Wa fi hadhil ayat dalilun ala anna al-'abda qad yakunu fihi khaslatu kufrin wa khaslatu imanin wa qad yakunu ila ahadihima aqrab minhu ila al-ukhra. Dan ayat ini juga ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang hamba bisa saja terjadi pada satu orang. Ada khaslatun minal iman dan ada khaslatun minal kufur. Satu orang. Tapi ada bagian kekufuran, ada bagian keimanan. Yang artinya dia orang beriman tetapi mengandung perbuatan kufur, bisa terjadi. Buktinya di sini. Dikatakan hum lil kufri yauma idin aqrab. Mereka saat itu kepada kekafiran lebih dekat. Di waktu lain kepada keimanan lebih dekat. Di waktu itu kepada kekufuran lebih dekat. Berarti begitulah iman, yazidu wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Berkurang sampai dekat pada kekafiran. Qala qad yakunu fihi khaslatu kufrin wa khaslatu iman. Bisa jadi pada seseorang ada bagian kekufuran, ada bagian keimanan. Wa qad yakunu ila ahadihima aqrab minhu ila al-ukhra, dan kadang-kadang bisa lebih dekat pada yang ini atau pada yang itu. Bisa dekat pada yang kufur, bisa dekat pada yang iman. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Dan justru yang demikian yang terbanyak. Yang iman sempurna sedikit. Yang terbanyak adalah yang begitu keadaannya, ya. Tercampur dengan khoslah, dengan bagian-bagian kekufuran. Ikhwan ibn a'azzakumullah, tetapi karena kufur amali tidak menjadikan orangnya keluar dari Islam, tetapi terlihat bahwa imannya sangat lemahnya, sudah dekat dengan kekufuran karena sifat-sifatnya. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan engkau mengira atau jangan sekali-kali engkau mengira bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah adalah mati. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, yurzaqun, dan mereka mendapatkan rezeki.
Farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka gembira dengan fadilah dari Allah yang Allah berikan pada mereka. Wa yastabshiruna billadzi lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka gembira dengan apa-apa yang belum datang pada mereka dari belakang mereka. Ala khaufun 'alaihim, agar mereka tidak takut dan tidak bersedih. Yastabshiruna bi ni'matin minallah, mereka gembira dengan kenikmatan dari Allah. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang mukmin. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadhihi al-ayat al-karimah fiha fadilatus syuhada wa karamatihim. Ayat ini menjelaskan, al-ayat al-karimah, ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam jihad yang syar'i, melawan orang-orang kafir harbi. Saya khawatir jadikan alasan untuk para teroris untuk membuat teror-teror bom dengan alasan pengen syahid. Sangit itu bukan syahid, karena sama sekali tidak syar'i. Tujuannya, caranya, niatnya, semuanya tidak sama, tidak sesuai dengan syar'i. Tujuan syar'i adalah mengajarkan dan menegakkan tauhid la ilaha illallah. Sedangkan sebagian mereka malah pakai jimat-jimat. Jelas bukan untuk tauhid, tetapi untuk politik. Caranya bunuh diri juga tidak diajarkan dalam syar'i. Lah tujuannya tidak pula. Caranya tidak syar'i. Bagaimana akan syahid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini yang dimaksud adalah jihad yang syar'i bersama penguasa muslim. Itu disebutkan dalam ucapan para ulama hampir seluruhnya. Seperti ucapan Abu Ja'far At-Tahawi, wal jihadu madin ma'al imam barran kana aw fajira. Al jihad wal hajj, jihad dan haji tetap berlangsung bersama penguasa yang muslim, walaupun penguasa itu jahat ataupun penguasa itu zalim, tetap harus dengan penguasa. Kembali kepada kita. Qala hadhil ayatil karimat, ayat yang mulia ini menunjukkan keutamaan syahid fi sabilillah. Wa ma manallahu alaihim bihi min fadlihi wa ihsanih. Dan apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan dan kebaikannya untuk para syuhada. Wa fi dhimniha tasliyatul ahya an qatlahum wa ta'ziyatihim. Dan termasuk di dalamnya, dalam keutamaan yang Allah berikan adalah tasliyatul ahya an qatlahum wa ta'ziyatihim wa tansyitihim lil qitali fi sabilillah wa ta'arrud lisyahadah. Dan di dalamnya ada tasliyatul ahya an qatlahum, ada hiburan, kabar gembira bagi orang yang hidup terhadap orang yang sudah terbunuh syahid. Tasliyah, hiburan. Ta'ziyah, bela sungkawa. Di dalam ayat ini ada tasliyah. Kalian hidup, saudaramu meninggal, terbunuh syahid. Maka Allah katakan tenang saja. Jangan kalian kira mereka itu mati. Mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Bukankah itu hiburan bagi yang hidup? Yang saudaranya terbunuh, yang bapaknya terbunuh, yang anaknya terbunuh, atau yang kakaknya, adiknya terbunuh, merasa terhibur dengan ayat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka hayat barzakhiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga ada takziah di sana. Dan juga
Apa faedah lainnya? Di samping keutamaan syuhada itu satu. Kedua, menghibur orang yang kehilangan saudaranya dalam peperangan. Bahwa ini mereka jangan dikira mati, mereka hidup di sisi Allah. Yang ketiga, sebagai takziah, bela sungkawa kepada yang keluarganya terbunuh. Keempat, memberi semangat bagi yang hidup agar tetap berjuang dan mengharapkan syahid. Karena demikian tingginya pahalanya. Tansyituhum lil qital, memberi semangat untuk berperang fi sabilillah. Wa ta'arrud li syahadah, agar mereka mengejar syahid, mengejar syahadah. Faqala wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah, jangan engkau mengira bahwa mereka-mereka yang terbunuh fi sabilillah amwatan, mereka itu mati. Ai jihad a'da'iddin, yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah adalah jihad memerangi musuh-musuh Allah yang menentang tauhid, menentang la ilaha illallah, qasidina bidzalika i'la'a kalimatillah, dengan tujuan mengangkat, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira mereka amwatan. Di dalam ayat ini disebut pertama kali qutilu. Wala tahsabanna alladzina qutilu, jangan kalian kira bahwa mereka yang terbunuh berarti mati apa enggak mati? Terbunuh mati. Tapi jangan kalian kira bahwa mereka itu mati. Di sisi Allah mereka hidup. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah ayatnya sangat jelas, bayyinah, bahwasanya kehidupannya bukan kehidupan dunia. Karena dijelaskan dengan kalimat inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, mereka hidup. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena sebagian manusia mengira bahwa mereka masih hidup di sini, walaupun enggak punya jasad, tapi arwahnya masih bersama kita, hidup bersama kita. Fahadha barakallahu fikum, enggak ada dalilnya, wallahu taala a'lam. Tetapi mereka di alamnya sendiri, yaitu inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Ay la yakhtur bi balika wa hisbanika annahum matu wa fuqidu atau wa faqadu. Jangan dikira bahwa mereka mati kemudian mereka hilang begitu saja. Tidak. Bukan berarti dahabat anhum ladzatul hayatid dunya. Bukan berarti hilang kelezatan-kelezatan kehidupan dunianya. Wa tamattu bi zahratiha alladhi yahdhar min fawatihi, yang dia khawatir kehilangan. Min jubn, karena rasa takut. Al-qital. Tidak. Itu dugaan kalian salah. Apa yang dipikirkan oleh penakut? Ma yaqulul jubana. Ma yaqulul jubana. Apa dikatakan oleh para pengecut dan penakut? Kalau disuruh berperang, yang dipikirkan oleh mereka, yang diucapkan dalam hatinya, kalau saya mati, istri saya jadi janda, dinikahi orang lain, anak saya jadi yatim, harta saya akan jadi rebutan, ini saya hilang, saya nggak bisa menikmati ini lagi, saya nggak bisa menikmati itu lagi, saya nggak bisa begini, nggak bisa begitu, ila akhirih. Itu dipikirkan oleh para pengecut, para jubana. Dijawab oleh Allah, jangan dikira mereka yang mati itu kemudian tidak mendapatkan kelezatan di sisi Allah. Itu pikiran yang salah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dengan rizki dari Allah. Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka ini jawaban dari pikiran-pikiran mereka. Alladhi yahdar min fawatihi manjabuna 'anil qital. Yang selalu dihindari oleh orang yang takut perang. Tidak bisa lagi bernikmat-nikmat dengan dunia, tidak bisa lagi begini, nggak bisa lagi begitu. Kata siapa? Diganti oleh Allah dengan yang lebih sempurna. Kehidupannya diganti dengan kehidupan yang lebih sempurna. Kelezatannya diganti dengan kelezatan yang lebih sempurna. Kenikmatannya diganti dengan kenikmatan yang lebih sempurna.
pasangannya diganti dengan yang lebih sempurna. Diganti apa ditambah? Kalau solehah bukan diganti, ditambah. Istri yang soleh tetap bahkan lebih cantik dari bidadari. Ditambah lagi dengan hurul ain. Kenapa? Kok khawatir hilang ini, khawatir hilang? Dunia ini kecil, rendah, hina, nggak berharga, nggak sebanding dengan apa yang Allah persiapkan di akhirat. Jangan kalian kira orang yang terbunuh itu mati begitu saja. Tapi mereka hidup di sisi Allah, yurzakun, mendapatkan rezeki. Qala rahimahullah, wa zahada fi syahadah bal qad hasala lahum a'zama mimma yatanafas fihi al-mutanafisun. Zahada fi syahadah masih lanjutan yang tadi. Artinya jabuna 'anil qital, takut perang. Wa zahada fi syahadah, dan zuhud, enggak pengen syahid. Harusnya zuhud itu terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Tapi ini mereka zuhud fi syahadah, enggak pengen syahid. Enggak, saya enggak mau syahid dan enggak mau. Zuhud pada syahid ini sifatnya mereka para munafiqin. Bal qad hasala lahum a'dhamma ma yatanafas fihi al-mutanafisun. Jangan dikira wahai para jubana bahwa mereka yang terbunuh dalam jihad fi sabilillah, mereka terputus hidupnya, kemudian hilang, tidak ada lagi kenikmatan-kenikmatan. Kata siapa? Diganti dengan kehidupan yang lebih sempurna, diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang lebih sempurna. Bahkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, hasala lahum a'zam, mendapatkan yang lebih besar. Mimma yatanafasu fihi almutanafisun, lebih besar dari apa yang dicari oleh orang di dunia ini. Mereka yatanafasun ni'mat dunya, berlomba-lomba untuk mencari kenikmatan dunia. Sedangkan mereka mendapatkan khairun minhu bikatsir, lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi, lebih kekal lagi. Fahum ahya'un inda rabbihim, maka mereka hidup di sisi Rabb mereka, fi dari karamatihi, di negeri kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa lafaz inda rabbihim, kalimat inda rabbihim yaqtadi uluwa darajatihim. Kalimat di sisi Rabbnya menunjukkan bahwa para syuhada, orang-orang yang terbunuh syahid dalam jihad fi sabilillah, jihad yang syar'i, maka mereka mendapatkan uluwu darajah, derajat yang paling tinggi. Kan dikatakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qurbihim min rabbihim, dekat dengan Rabb mereka. Ini pun menunjukkan keutamaan. Yurzaqun, diberi rezeki, ay min anwa'in na'im, dengan berbagai macam bentuk kenikmatan-kenikmatan. Alladzi la ya'lam wasfahu illa man an'ama bihi alaihim. Tidak ada yang mengetahui kayak apa nikmatnya, kayak apa sifat-sifatnya dari kenikmatan-kenikmatan tersebut, kecuali yang memberikan nikmat tersebut pada mereka. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, dan enggak pernah terbetik di hati-hati manusia. Sehingga apapun yang kalian bayangkan, surga lebih dari itu, lebih nikmat lagi, lebih sempurna lagi. Wa ma hadza farihina bima atahumullah, dan dengan itu mereka juga berbahagia dengan apa yang Allah berikan dari kemuliaan. Ay muqtabitina bidzalik, mereka bangga, mereka gembira dengan apa yang Allah berikan. Qad qarrat bihi uyunuhum, mereka mendapatkan qurrata a'yun, penyejuk matanya atau penentram hati. Wa farihat bihi nufusuhum, dan berbahagia hati-hati mereka.
wa dzalika li husnihi wa kathratihi wa 'azamatihi, dan ini karena bagusnya, indahnya, banyaknya dan agungnya dan juga sempurnanya apa yang Allah berikan dari kelezatan-kelezatan nanti yaumul qiyamah atau nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalal ladzah fil wusul ilaih wa adamil munghus. Fajama'a Allahu lahum baina na'imil badan birrizq wa na'imil qalb warruh. Maka terkumpul pada mereka dua kenikmatan, lahir dan batin. Zahirnya, lahirnya diberi berbagai macam kenikmatan. Hatinya juga gembira, bangga, tenteram. Maka lahir dan batinnya berbahagia. Berbeda dengan sebagian besar manusia di dunia ini, khususnya orang-orang kafir yang berfaya-faya dengan dunia. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Kalian jangan tertipu dengan tingkah laku mereka, orang-orang kafir di negerinya. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Berbolak-baliknya mereka dengan dunia, berfoya-foya dengan dunia. Jangan menipu kalian. Itu mata'un qalilun, kegembiraan sesaat, tsumma ma'wahum jahannam. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang menunjukkan bahwa mereka hatinya tidak bahagia. Yang menunjukkan bukti kalau hati mereka tidak bahagia, mereka selalu menghibur dirinya dengan sesuatu yang melupakan kenyataan. Karena kalau ingat kenyataan, hatinya gelisah, takut. Maka yang menjadi hiburan bagi mereka narkoba, khamr, apalagi ekstasi, pil ini, pil itu, segala macam obat penenang. Pokoknya yang kira-kira menghilangkan akal. Mengapa? Ketika mereka tersadar dengan kenyataan, hatinya gelisah lagi, ketakutan lagi. Maka dia cari apa yang melupakan dirinya. Melihat sesuatu yang menghiburnya, tontonan-tontonan dan musik-musik. Selesai musiknya mati, gelisah lagi dia. Takut, sempit dadanya. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bukti kalau mereka sungguhnya hatinya tidak bahagia. Sehingga mencari sesuatu yang melupakan kenyataan. Yang melupakan kenyataan. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.